Salam semesta. Halo, apa kabar semua sahabat-sahabat Master Ong yang baik yang telah mendukung channel ini selama ini dan sampai hari ini ya. Dan bagi yang baru berkunjung ke channel ini, silakan lihat video selipan ini tentang pelayanan yang Master Ong berikan. Dan jangan lupa ya, tentunya bagi yang belum melakukan like, share, komen, dan subscribe, silakan dilakukan serta nyalakan tombol notifikasinya sehingga akan mendapatkan pemberitahuan dari channel Master Ong ketika Master Ong mengupload video baru. Ya, sebelum kita masuk dalam pembahasan ramalan tentang Sio Kelinci untuk tahun 2022, kita akan melihat dulu nih karakter atau sifat dari orang-orang yang bersio kelinci seperti apa ya. Yang pertama adalah orang bersio kelinci itu biasanya lemah lembut. Kalau bicara sangat sopan dan menarik ya. Jadi nggak heran kan kalau misalnya simbol playboy itu kelinci ya. Jadi mau orang berkelinci itu biasanya tutur katanya itu lembut ya dan menarik perhatian ya. Orangnya itu bisa membawa dirinya. Penampilannya itu biasanya sopan santun ya. Kata orang itu mulutnya manis gitu ya. Jadi ya pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan sio kelinci ya mungkin ya seperti marketing ya, promosi dan sebagainya itu hal yang baik, karena secara basicnya orang yang bersio kelinci itu sudah punya modalnya, yaitu mereka memang orang-orang yang dalam bertutur kata itu sopan, lemah lembut, dan tertata gitu ya. Itu orang yang bersio kelinci nomor satu sifat utamanya. Yang kedua adalah tidak mudah marah ya. Jadi orang yang bersio kelinci itu nggak gampang marah, namun ngambeknya besar ya. Jadi dia tidak mudah dibikin marah, ngambek iya ya. Gampang ngambek kalau orang yang bersio kelinci ya. Kalau misalnya tersinggung sedikit dia ngambek gitu ya, itu salah satu sifat yang mungkin perlu dirubah lah ya. Kemudian yang ketiga adalah tidak suka berkumpul atau bergaul sama orang lain apalagi yang berbeda pandangan. Nah ini sedikit kelemahannya ya, tapi tidak mudah bergaul ini dia tuh pilih-pilih teman ya, pilih-pilih orang yang dianggap tuh bisa apa ya, sejiwa lah. Jadi biasanya mereka ini mencari kelompok yang sama. Nah kalau misalnya orang yang punya pandangan berbeda sama dia biasanya suka jauhin gitu. Jadi dia lebih senang berkumpul sama orang-orang yang punya pandangan yang sama. Kemudian yang keempat adalah orang yang bersio kelinci itu adalah orang yang penuh perhatian ya. Ini yang membuat orang-orang itu senang bergaul dengan mereka. Pertama tadi udah tutur katanya lemah lembut ya. Dan dia itu senang memperhatikan orang lain ya, senang ya itulah peduli lah ya sama orang-orang sekitarnya, teman-teman dia dan sebagainya, sehingga ya otomatis ya banyak orang juga yang senang sama orang yang bersio kelinci. Kemudian yang kelima adalah ini mungkin lebih kepada kekurangan ya. Orang yang bersio kelinci itu cenderung tidak punya prinsip, pelin-pelan ya. Kadang-kadang suka ragu-ragunya besar sekali. Kalau mau bertindak itu penuh keraguan. Jadi biasanya suka cari aman, karena dia prinsipnya mencari aman, ya kelihatannya kurang tegas dan cenderung kayak tidak punya prinsip. Ya, ini yang apalagi kalau misalnya dia itu gampang tersinggung, ngambek, ya itu semua menjadi hal yang kurang baik ya. Namun semua ini kan bisa diperbaiki dengan mengupgrade kepribadian kita ya. Tidak ada sifat yang permanen walaupun itu dasar dari seseorang gitu. Kemudian yang keenam adalah gampang menyerah jika gagal ya. Nah ini salah satu kekurangan juga orang yang bersio kelinci. Kalau dia melakukan sesuatu dan kemudian gagal, biasanya ditinggal sama dia ya. Orangnya memang gampang nyerah lah ya. Kadang-kadang kalau kerja sesuatu itu suka setengah-setengah. Ini menjadi kelemahan juga dan perlu diperhatikan ya. Kemudian yang ketujuh adalah kurang percaya diri ya. Kalau dia ketemu dengan orang yang jauh di atasnya dia, ya dia lihat orang ini lebih baik semua segi, biasanya menjadikan dia minder gitu, menjadi dia takut ya, menjadikan dia ini. Makanya salah satu sifatnya adalah dia lebih senang bergaul dengan orang yang sekelompok dengannya, yang punya pandangan dengan dia. Nah kalau misalnya berbeda dan itu kelihatannya terlalu jauh, terlalu keren buat dianya, itu biasanya membuat dia jadi cenderung minder gitu dan menghindar ya. Ini salah satu kekurangan juga. Nah ini hanyalah ciri-ciri umum dari sahabat Master Ong yang bersio kelinci ya. Mungkin ada yang kadang-kadang nggak setuju sama Master Ong, silakan ya, nggak apa-apa ya. Kan Master Ong sebutkan tadi
bahwa ini sifatnya global, umum saja. Jadi tidak semua juga orang bersio kelinci seperti ini gitu ya. Tapi basicnya kebanyakan seperti ini, dan ini sebagai introspeksi supaya kita bisa merubah, mengupgrade kepribadian kita. Oke, demikian sekarang kita masuk ke ramalan Sio Kelinci itu tahun 2022. Saya Master Ong. Saya adalah seorang ahli tarot leader, healer, dan juga seorang ahli metafisika yang berkaitan dengan segala bentuk energi sistem di dalam tubuh manusia. Dan saya juga memberikan pengajaran tentang cara untuk melakukan healing dengan menggunakan sistem energi yang ada di dalam tubuh kita. Dan saya memberikan pelayanan untuk konsultasi dengan menggunakan media tarot tentang percintaan, usaha, karir, tata letak, kesehatan, dan sebagainya. Dengan menggunakan media tarot, maka kita bisa mengetahui secara pasti keinginan dari alam bawah sadar kita dan kecocokan dari alam bawah sadar kita tentang apa yang akan kita lakukan ke depannya. Dan juga saya memberikan konsultasi mengenai Feng Shui intuisi tentang tempat usaha, tanah, bangunan, rumah, pabrik, dan sebagainya, sehingga lokasi tersebut menjadi lebih baik ke depannya, mendatangkan kemakmuran dan kesejahteraan kepada pemiliknya. Itu yang kami berikan di dalam pelayanan ini. Buat saudara-saudara semuanya yang ingin melakukan konsultasi dengan Master Ong, silakan follow dan private message di Instagram di bawah ini, serta juga ikuti channel sosial media kami. Terima kasih. Salam semesta. Ya, sekarang kita masuk dalam sesi ramalan atau prediksi mengenai Sio Kelinci. Yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang keuangan sepanjang tahun 2022 secara umum ya, secara global untuk sahabat Mas Ong yang bersio kelinci. Jadi Mas Ong ingatkan ini energinya adalah umum. Kalau ingin konsultasi yang lebih pasti secara pribadi silakan hubungi Mas Ong di Instagram ya. Karena kita akan lihat sahabat Mas Ong yang bersio kelinci yang bekerja sama orang lain terlebih dahulu ya. Kita ambil 6 kartu yang sebagai karyawan atau yang ya pokoknya bekerja lah sama orang lain ya. Bagaimana nih kondisinya di tahun 2022? Oke, sudah ada 6 kartu ya. Nah, di kartu ini Mas To'o melihat banyak hal positif ya yang ada di tahun 2022. Kalau misalnya kamu punya satu rencana nih, memang sudah lama mungkin ya di dalam hati kamu itu berencana untuk pindah kerja ya ke perusahaan lain, karena kamu melihat bahwa perusahaan tempat kamu bekerja sekarang ini sudah tidak terlalu menjanjikan nih karir kamu atau jenjang jabatan kamu ya. Jadi begitu-begitu saja padahal kamu sudah kerja cukup lama ya, tapi tidak ada perkembangan yang berarti, dan sehingga kamu ingin mencoba mencari perusahaan lain sebagai tempat kamu berkarir gitu. Dan tahun 2022 kemungkinan besar kamu akan lebih fokus ke sana. Jadi kamu benar-benar mengambil keputusan bahwa saya harus resign dan kemudian pindah ke perusahaan lain. Dan Master Om melihat bahwa perusahaan yang kamu tuju juga cukup bagus ya. Ada satu kejelasan job listnya ya, kemudian juga salarinya bagus ya, dan ada kesempatan untuk berkarir yang jauh lebih bagus dibanding tempat kamu bekerja sekarang ini. Nah, Mas Ong sarankan memang kalau memang kamunya sudah merencanakan ya seperti itu, bisa dijalankan di tahun 2022, karena memang aura keuangan atau karir di tahun 2022 untuk sahabat Mas Ong yang bersio kelinci itu bagus ya. Dan kalau misalnya ada sahabat Mas Ong yang masih tetap ingin bekerja di perusahaan sekarang, juga Mas Ong melihat ada pertumbuhan ya, ada pertumbuhan, ada kelancaran ya, di mana mungkin kamu sebelumnya belum menjadi karyawan tetap akan jadi karyawan tetap, atau sebelumnya kamu hanya magang saja sekarang menjadi karyawan tetap gitu ya. Dan juga ada tambahan-tambahan pendapatan yang kamu peroleh daripada perusahaan ya, dimana mungkin mereka melihat prestasi kamu ya, kinerja kamu itu bagus dan sebagainya ya, sehingga kamu ya dijanjikan banyak hal-hal baru gitu.
Nah, di sini ada perkembangan sepanjang tahun 2022. Memang aura keuangan buat sahabat Master Ong yang bersio kelinci, yang bekerja sama orang lain itu bagus ya. Dari segi karir ada perkembangan, kalau pindah kerja di tempat yang baru juga bagus. Kemudian ya ada tambahan pendapatan dari perusahaan yang melihat kinerja kamu ya. Ini hal yang sangat bagus tentunya ya. Mudah-mudahan sahabat Master Ong yang bersio kelinci bisa lebih baik lagi ke depannya. Ya, sekarang kita akan lihat bagaimana nih sahabat Master Ong yang berwirausaha ya, yang bersio kelinci yang berwirausaha atau punya usaha sendiri ya. Kita lihat nih apakah kondisinya sama dengan yang karyawan gitu ya. Tapi biasanya kalau energinya umum memang sama ya. Iya, sudah ada 6 kartu ya. Nah, ya kan? Ini adalah waktu yang tepat buat sahabat Master Ong bersio kelinci yang berwirausaha untuk mengambil langkah nyata atas planning-planning yang sudah kamu rencanakan. Jadi tidak hanya menjadi angan-angan kamu aja. Mungkin kamu ini udah ingin membuat satu produk baru, inovasi baru, atau merencanakan membuat satu unit usaha baru atau perusahaan baru ya, tapi kamu selama ini masih terpending gitu ya, masih ragu-ragu menjalankannya setengah-setengah gitu ya, kamu masih mikir-mikir ya, terus menganalisa ya, ini bagaimana ya dan sebagainya gitu ya. Ini adalah waktu yang tepat untuk kamu melanjutkan semua planning itu, karena memang aura keberuntungan atau keuangan untuk sahabat Master Ong yang bersio kelinci, baik yang karyawan maupun yang berwirausaha, itu sangat bagus di tahun depan ya. Apalagi di bulan April, bulan Juli, kemudian bulan September ya, itu puncak-puncaknya ya yang terkuat gitu. Nah, di sana mungkin kamu akan menemukan ide-ide baru, ada perkembangan bisnis yang bagus gitu. Dan bahkan Mas Ong ya di kartu ini yang berwirausaha kemungkinan besar akan sering nih keluar kota, keluar daerah ya, mungkin juga bisa jadi keluar negeri gitu ya, untuk memperkenalkan produk kamu, atau bahkan mungkin kamu memang merencanakan untuk membuka usaha baru di tempat yang lain gitu ya. Dan meskipun di sini ada satu kartu yang menunjukkan adanya satu serangan atau rintangan dari pesaing-pesaing kamu ya, yang ingin supaya kamunya tidak terlalu berkembang karena menjadi saingan daripada usaha mereka gitu ya. Tetapi kamu akhirnya bisa mengatasinya dengan kekuatan diri kamu ya, dengan kekuatan manajemen kamu, kekuatan inovasi dan pemikiran kamu ya, dan kamu bisa mengatasinya. Jadi memang ini adalah waktu yang paling tepat untuk sahabat Master Ong yang bersio kelinci untuk memulai usaha, mengembangkan usaha, melanjutkan apa yang sudah direncanakan ya, dan ada kemungkinan besar akan berkembang yang baik. Otomatis secara keuangan di tahun 2022 itu akan jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya ya, dan kamu juga bisa saving, bisa juga punya modal yang lebih besar lagi ya. Asal memang Mas Ong ingatkan juga ya, dengan kondisi yang bagus ini jangan dirusak dengan spekulasi ya, jangan spekulasi yang tidak. Kamu fokus saja di usaha kamu ya, jangan mencoba-coba sebuah usaha yang memang bukan bidangnya kamu gitu ya. Kalau misalnya bukan bidangnya kamu, jangan kamu coba-coba. Itu namanya kamu berspekulasi yang akhirnya bisa saja kamu menusuk diri kamu sendiri ya. Nah, paling bagus memang apa yang sudah kamu kuasai, itulah yang kamu kembangkan, itulah yang kamu lanjutkan ya. Apalagi kamu sudah punya rencana-rencana yang sebelumnya belum dilakukan, ya coba dilakukan ya. Itu akan membawa satu dampak yang bagus buat kamunya dan perusahaan ya. Oke, demikian buat sahabat Master Ong yang bersio kelinci dari segi keuangan secara keseluruhan sangat bagus ya. Semoga lebih baik lagi di tahun mendatang ini. Ya, pada prinsipnya sebenarnya sahabat Master Ong yang bersio kelinci itu kebanyakan itu tidak punya kesulitan ya di dalam percintaan ya, dalam urusan percintaan. Sekarang kita lihat ya kondisi asmara atau jodoh dari sahabat Master Ong yang bersio kelinci di tahun 2022.
kalau Mas Toong lihat aura dari energi dari kartu ini semua energi cinta nih, asmara ya. Nah, ini bisa disimpulkan bahwa bagi sahabat Mas Toong yang bersio kelinci yang masih sendiri nih, yang masih single sendiri, akan ketemu dengan pasangan sejati, seseorang yang benar-benar klop dengan kamu, yang benar-benar cocok dengan kamu, dengan karakter kamu, sifat kamu ya, sehingga kelihatannya tidak akan terlalu lama ya, bahkan mungkin kamu baru ketemu dia, kamu sudah jatuh cinta, dan begitu juga dia sebaliknya ya. Mungkin ini memang jodoh ya, sehingga perkembangan asmara kalian tuh begitu bagus ya. Bahkan di sini juga ada kartu pernikahan ya. Bisa jadi memang mungkin kamu tidak akan terlalu lama nih ya, kalau misalnya kamu ketemu dia, kemudian jatuh cinta, dan kemudian kalian merasa cocok, kemungkinan kalian tidak terlalu lama dalam masa pacaran ya, dan masa perkenalannya. Bisa jadi dalam tahun yang sama juga, atau setidaknya tahun 2023 kalian itu akan menikah gitu ya, akan menikah. Nah, pada awalnya memang di sini kelihatan ada tantangan ya, terutama dari pihak keluarga. Jadi mungkin ada permasalahan-permasalahan yang kayaknya dari keluarga kurang gitu setuju, misalnya masalah mungkin juga masalah keyakinan, masalah suku, atau masalah adat ya, dan masalah sebagainya. Nah, tetapi karena kalian berdua memang adalah pasangan yang apa istilahnya, yang cocok, yang sejati ya, maka rintangan ini akhirnya bisa kalian atasi dan kalian bisa berkembang ya, menjadi pasangan, dan kemudian bahkan kalian menikah. Dan ini sebenarnya berlaku juga bagi yang sedang pacaran ya, yang sedang pacaran, sahabat Mas Toong yang bersio kelinci, juga ada perkembangan ya, tahun depan kemungkinan kalian akan menikah atau setidaknya bertunangan. Intinya memang ada satu perkembangan yang jauh daripada sekarang ini gitu. Meskipun banyak beban-beban pikiran yang selama ini menjadi beban dari kalian berdua yang terhadap segala macam perbedaan ya, tetapi akhirnya kalian bisa menyatukan hati, kalian bisa istilahnya itu bisa fokus, bisa satu hati ya, kemudian mengambil satu keputusan untuk menikah gitu ya, menikah, dan akhirnya keluarga yang tidak setuju pun bisa menerima semuanya ya. Ini tentu saja sangat bagus sekali ya, dan Mas Toong tidak melihat satu kendala atau yang gimana-gimana ya. Makanya memang sahabat Mas Toong bersio kelinci biasa tidak terlalu bermasalah dalam urusan asmara gitu ya. Nah, kemudian yang berkeluarga juga, yang punya keluarga, yang sudah berkeluarga lah istilahnya ya, itu tidak ada hal-hal yang mengkhawatirkan ya, kalian harmonis saja, karena memang aura cinta daripada sio kelinci di tahun 2022 itu begitu kuat ya, apalagi di bulan Mei ya, kemudian bulan Agustus, dan juga bulan November ya. 3 bulan ini adalah bulan aura cinta yang terkuat di tahun 2022 untuk sahabat Mas Toong yang bersio kelinci. Dan ya, di situ ada pernikahan, ada ketemu jodoh, kemudian ada keharmonisan yang lebih lagi dalam keluarga ya. Kalian akur-akur saja, kemudian bahkan mungkin saling pengertian dan saling menghargainya itu jauh lebih meningkat ya di tahun depan ini antara pasangan ya. Ini hal yang bagus, karena memang ya itu tadi, sejak awal Mas Toong sudah melihat bahwa ini ada aura cinta yang sangat kuat bagi sahabat Mas Toong yang bersio kelinci. Oke, demikian buat masalah jodoh. Kita akan lanjutkan ke masalah kesehatan ya. Ya, kita lihat ya masalah kesehatan gimana ya. Kalau tadi masalah keuangan, kemudian asmara ya, semuanya itu bagus sekali. Ya, mudah-mudahan kesehatannya juga demikian ya. Oke, ya sudah ada ya kartu tentang kesehatan tahun 2022 bagi yang bersio kelinci. Dan ini sifatnya umum ya, dan kita tarik hanya energi yang sifatnya umum saja. Di sini Mas Toong melihat bahwa masalah kesehatan sepanjang tahun 2022 bagi sahabat Mas Toong bersio kelinci pada umumnya ada perkembangan yang bagus ya. Tetapi juga ada beberapa bulan yang perlu diwaspadai ya, dan kalau misalnya sahabat Mas Toong ada yang sedang sakit gitu ya, ada yang sedang sakit, sedang apa istilahnya kurang
bagus lah ya. Ada kemungkinan memang kamu akhirnya menemukan titik terang atas penyakit yang kamu derita. Mungkin sebelumnya belum ketemu ya, ini sebenarnya saya sakit apa ya, kenapa saya apa istilahnya belum bisa juga menemukan jawabannya, dan akhirnya kamu bisa tahu bahwa kamu itu sebenarnya sakit apa dan bisa menemukan solusi untuk mengatasi penyakit tersebut ya. Dan memang ada beberapa mungkin sahabat Master Ong yang bersio kelinci yang mengalami duka ya, ada kehilangan beberapa orang yang kamu kenal ya. Mereka mungkin ada yang meninggal dan ada yang sakit ya, dan pada tahun itu juga ada beberapa hal lah duka yang berkaitan dengan orang-orang di sekitar kamu ya. Dan saya kira ya itu hal yang apa istilahnya ya, memang hidup ini kan ada suka dan duka ya, kita ambil segala sesuatunya sebagai pembelajaran saja gitu. Jadi secara kesehatan secara luasnya memang ada recovery, kemudian juga ada duka ya karena dari orang-orang terdekat yang mungkin sakit ya, dan ada yang juga meninggal dan sebagainya ya. Dan pada diri kamu sendiri sebenarnya juga ada beberapa hal yang perlu kamu perhatikan, terutama di wilayah lambung ya, kemudian leher, dan juga di bagian kepala ya, itu yang perlu diwaspadai. Apalagi misalnya di bulan September dan di bulan Oktober ya, 2 bulan ini kecenderungannya untuk mengalami sakit di wilayah tersebut dan harus diperhatikan ya. Jadi mungkin bisa saja karena pola hidup kamu ya, sering bergadang, atau misalnya kamu terlalu banyak berpikir atau bekerja terlalu over gitu ya, sehingga terjadi satu gangguan di wilayah-wilayah tersebut, dan itu hal yang harus kamu perhatikan. Oke, Mas Ong tidak melihat yang terlalu jauh ya, secara umum, secara pribadi maupun keluarga ya seperti itu saja. Jadi kalau ada yang sakit ya ada recovery, kemudian juga tadi ada beberapa wilayah yang perlu diperhatikan ya. Dan kalau misalnya sudah punya anak-anak juga tidak ada hal yang terlalu dikhawatirkan di tahun 2022 ya, semua hanyalah sakit yang ringan-ringan saja. Demikian ramalan ya untuk masalah kesehatan sio kelinci, dan secara keseluruhan Mas Om bisa merangkumkan bahwa di tahun 2022 sio kelinci sangat bagus ya kondisinya dari segi keuangan, kemudian jodoh dan juga kesehatan ya. Semoga hal-hal yang baik semuanya terjadi dan yang buruk bisa terhindarkan. Terima kasih. Ya, demikian ya ramalan untuk sio ya, yang tentang keuangan, jodoh dan kesehatan ya. Semoga video ini bisa bermanfaat buat semua sahabat Master Ong ya. Dan Mas Ong ingatkan sekali lagi, isi video ini hanya sifatnya umum. Jadi bisa saja ada yang tepat, bisa juga tidak. Kalau sekiranya ingin lebih tepat dan energi yang dibaca itu adalah energi pribadi dari sahabat Master Ong, silakan konsultasi dengan Master Ong secara langsung dengan mengikuti Instagram Master Ong, dan bisa hubungi Master Ong di sana. Oke? Semoga semuanya bisa mendapatkan yang terbaik dalam tahun 2022 dan segala hal yang buruk bisa terhindarkan. Dan Master Ong juga mendoakan semoga semua yang diramalkan yang buruk-buruk tidak terjadi dan yang baik yang terjadi. Terima kasih sudah mengikuti video ini sampai selesai. Salam semesta.